Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Hard Rock Enthusiasm, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Fadilah. Di sini saya ingin membawakan tentang apa ya? Jadi di SIG Unpad SC itu ada namanya SIG Ngotak, yaitu ngobrol tentang tambang dan juga karir. Nah, di sini di episode pertama ini di tahun kepengurusan 2022 di sini akan membawakan tentang temanya yaitu abis lulus itu ngapain sih? Kan jadi banyak nih keresahan-keresahan daripada mahasiswa-mahasiswa yang belum bahkan sudah lulus. Itu keresahannya ya mereka bingung setelah lulus tuh mau ngapain. Ada yang mungkin ada yang pengen lanjut ke S2, ada yang pengen kerja, ada yang mungkin pengen nikah langsung karena udah dijodohin sama mamahnya, atau enggak ada yang pengen jadi selebgram, pengen jadi YouTuber, dan pengen jadi e-sport player atau masih banyak lagi. Pokoknya keresahan-keresahan itulah yang akan kita obrolin sekarang ini. Tapi khususnya ini kita ngobrolinnya seputar tentang Fakultas Teknik Biologi ya. Nah, di sini aku udah kedatangan sama narasumber yang menarik banget dari Teh Reni. Boleh nih Teh Reni perkenalkan dirinya dulu Teh. Halo semuanya, kenalin, nama aku Reni, aku HMG Angkatan 2017. Aku juga member SIG dari tahun 2018 sampai 2021, kalau nggak salah. Dan sekarang udah lulus, Alhamdulillah, dan kesibukannya sekarang Alhamdulillah juga udah kerja. Gitu sih paling. Oke, Teh Reni gimana kabarnya? Baik nggak selama ini kan lagi puasa nih? Apa Ya, udah lapar atau gimana? kebetulan banget aku lagi nggak puasa hari ini, jadi baik banget kabarnya hari ini. Alhamdulillah. Kamu Oke, gimana kabarnya, Rizky? aku kebetulan udah haus sih Teh. Soalnya tadi pas sahur lupa minum air. Oke. Jadi agak ya kalau misalkan suara saya agak serak dimaklumin aja gitu ya. Jangan Eh, minum tapi ya. Ya, oke. Jadi Teh Reni ini kan tadi katanya dari HMG 2017 sama anggota SIG nih dari 2018. Nah, Teh Reni sendiri tuh di SIG ini, terutama ya di SIG ini tuh dulu ada di mana sih, di divisi mana, dan bisa dijelasin nggak dulu ngapain gitu kerjanya gitu. Jadi selama 3 tahun aku di SIG, di 2 tahun pertama aku menjabat sebagai sekretaris. Di tahun pertama aku jadi sekretaris 2, jadi partnernya Teh Retno, angkatan 2016. Terus di tahun kedua emang udah jalannya, kalau dari sekretaris 2 itu pasti jadi sekretaris 1. Aku di tahun kedua jadi sekretaris 1 didampingin sama Vika, HMG 2018. Dan di tahun terakhir aku menjabat sebagai kepala divisi Organizational Development, yang dimana itu sedikit challenging juga sih, karena biasanya aku tuh cuma kerja berdua, tiba-tiba aku harus membawahi beberapa anggota dengan proker-proker yang cukup beda dari yang biasa aku lakuin. Dan selama 3 tahun di SCG, aku cukup menyenangkan, sangat menyenangkan malah. Salah satu hal yang paling memorable di perkuliahan itu ya bareng sama SCG, 3 tahun bareng sama SCG, karena SCG tuh, apalagi pas tahun aku tuh di awal-awal kita belum kena pandemi ya. Kena pandeminya tuh di tahun terakhir, jadi kayak seru aja, banyak proker-proker seru di SCG. Dan yang mungkin seperti yang kalian tahu atau mungkin alasan kalian join di SCG itu kan kita tuh sering jalan-jalan, sering field trip, atau kayak acara-acara bondingnya tuh ya seru aja lah gitu. Nah itu sih yang bikin apa ya, bikin 3 tahun aku sama Desi itu nggak kerasa gitu, karena seru aja Oke, gitu. mantap sekali teman-teman. Hard Rock Enthusiasm. Ini dari Teh Reni sendiri, dia 2 tahun pertama kan tadi sekretaris ya Teh. Ya. Jadi Kadif dari Organizational Development. Nah,
Reni sendiri kan tadi HMG 2017 kan. Tuh. Reni udah lulus juga kan tadi katanya. Lulus tahun berapa Ya, sih? aku lulus tahun Tahun. lalu banget. Mm, Alhamdulillah. Benar. Nah, kan Tereni juga sekarang udah lulus dan tadi juga Tereni udah kerja nih tadi bilangnya. Nah, aku mau nanya nih setelah Tereni lulus tadi kan itu ada tuh setelah wisuda kan pasti di mana-mana apa ya kalau mungkin aku belum merasakan juga tapi mungkin yang aku bayangin kayak eh kayak hampa nggak sih teh soalnya kayak biasanya berkegiatan di perkuliahan terus kayak Senin sampai Jumat belajar 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 atau enggak ya berorganisasi dan masih banyak lagi gitu. Nah, tiba-tiba kayak udah aja hilang semua. Nah, kalau dari Teteh sendiri apa sih perasaan Teteh pertama kali setelah wisuda kayak ya tadi yang mungkin yang aku sebutin atau enggak seneng banget atau enggak seperti apa atau sedih karena udah enggak kuliah lagi gitu atau gimana? Jujur di pagi pertama setelah aku ngerasain kompre tuh udah ngerasa kosongnya tuh udah kerasa banget langsung. Karena kayak bingung harus ngapain lagi ya. Kan biasanya kalau bangun tidur tuh zaman-zaman kayak udah lama banget. Kayak pas aku baru mau kompre gitu kan. Tiap bangun tidur kan pasti kayak oh harus belajar nih, harus ada yang dilakuin atau pas lagi skripsian kayak aduh harus lanjutin nih skripsi gitu. Nah, setelah bangun tidur, setelah udah ngelaksanain kompre tuh kayak ngapain ya? Ngapain ya hari ini gitu. Terus langsung kayak oh gini rasanya udah lulus tuh. Ternyata ya senang, alhamdulillah pasti senang, bersyukur. Tapi tiba-tiba jadi nggak ada kegiatan tuh langsung kerasa gitu di hari pertama setelah aku ngelaksanain kompre. Terus sebenarnya itu sih paling dan tapi aku kan kompre saat itu walaupun online ya, aku tuh di Nangor ya ngelaksanain komprenya dan masih ketemu sama teman-teman dan juga masih suka nemenin temen aku saat itu yang masih skripsian atau mungkin nemenin temen aku yang mau belajar kompre dan lain-lain. Jadi sebenarnya ya nggak kosong-kosong banget juga. Tapi kalau mungkin untuk dari diri aku sendirinya, yang rasa kosong aja sih karena bingung harus ngapain lagi setelah ini gitu. Gitu sih. Ya, tapi terasa sih teh soalnya kayak Hmm. 4 tahun gitu kayak rutinitasnya Hmm. itu terus dan ketika udah beres kan aduh mau Ya, ngapain kita ngapain kan benar-benar, benar banget. Makanya kalian yang masih kuliah nih di inilah jangan terlalu bukan disesalin ya, kayak disebelin gitu kalau misalnya lagi ada kegiatan kuliah udah nikmatin aja. Ntar juga kalian tuh kangen sendiri kalau misalnya udah bagus. iya enjoy aja gitu ya teh ya. Betul, betul, betul. Hmm. Nah setelah tadi kan setelah wisuda nih Tera ini kan katanya aduh hampa banget kayak ngapain ya nah setelah itu tuh Tera ini ada kayak kepikiran gak sih setelah itu mau ngapain setelah lulus tadi gitu. Apakah Tereni sendiri kan Tereni tadi kerja nih. Nah mungkin sebelumnya nih pas Tereni baru lulus nih apa kepikiran pengen lanjut S2 atau enggak pengen kerja atau pengen nyantai dulu atau pengen nikah langsung gimana Tereni? Aduh. Oke, jadi kalau dari aku sendiri ya, untuk S2 sih emang belum kepikiran saat itu. Pun sampai sekarang juga sebenarnya belum terlalu diprioritaskan untuk lanjut S2. Benar-benar setelah aku wisuda itu, kepikirannya adalah ya aku harus langsung cari kerja gitu. Dan saat itu dari aku sendiri itu masih idealis. Aku pengennya tuh kerja sebagai geologis alias kerja lapangan ya. Dan pas awal-awal sebenarnya juga aku nggak yang langsung jor-joran apply sana sini nggak. Aku sempat istirahat dulu di rumah dan mulai banyak apply-nya itu setelah aku wisuda aku kan November. Nah setelah itu tuh aku sebenarnya udah mulai banyak apply gitu di perusahaan-perusahaan. Terus sering mantengin grup angkatan karena suka banyak kan senior-senior kita tuh minta kita buat kayak dibutuhkan tenaga gitu kadang. Nah, tapi belum nyangkut sampai akhir tahun 2021 tuh satu pun nggak ada yang nyangkut. Terus sempet udah mulai kayak
hopeless dikit, tapi kayak mikir lagi ya udahlah toh aku baru bentar lulus, kayak wisuda baru November, terus udah apa-apa lah mungkin istirahat dikit. Sampai ya udah, sampai akhirnya dapat kerja di sini. Jadi emang pemikiran aku setelah lulus itu emang langsung pengen kerja sih. Dan idealisnya saat itu aku pengennya kerja ke lapangan, walaupun sekarang kenyataannya ya alhamdulillahnya kerjanya kantoran gitu. Oke. Kalau boleh tahu di mana sih Teh sekarang kerjanya gitu? Aku kerja di nama PT-nya PT Bintani Megah Indah. Itu tuh dia owner perusahaan ini biji besi di Taliabu, Maluku. Mm-mm. Dan aku kerja di head office-nya di Jakarta Pusat gitu. Bekerja di inilah ya yang sekarang PT sedang apa yang sedang PT laksanain ini di bidang tambang gitu ya. Masih masih sejalan, masih sejalan. Jalan dengan SDG ya dan Ya. Betul. mungkin dari Teteh kan Teteh katanya idealis banget pengen abis lulus pengen langsung kerja. Nah mungkin ada beberapa dari teman-teman Hard Rock Enthusiasm ini yang dan dari saya sendiri juga kebetulan kalau misalkan lulus pengen lanjut nih ke S2 kebetulan ada yang S2 pengen di Indo atau gak pengen di luar. Nah, saya sendiri nih pandangan Teteh nih kepada apa ya? Kenapa Teteh nggak ngambil S2 ini? Apakah S2 ini penting banget atau biasa aja atau malah tidak penting gitu? Kalau dari Teteh sendiri gimana? Oke. Kalau dari aku sebenarnya kalian mau ngambil S2 atau langsung kerja itu balik lagi ke tujuan kalian tuh apa. Nah, kalau dari aku sendiri, aku tuh emang mau mencoba nata karir dulu. Jadi aku tuh pengen nyemplung dulu nih di dunia pekerjaan tuh kayak gimana sih. Kalau misalnya emang dirasa ilmu aku kurang atau aku ngerasa kayak kayaknya gue pengennya kerja lagi deh. Belajar lagi gitu. Mungkin aku bakal kepikiran juga buat ngambil S2. Sebenarnya juga dari aku tuh kepikirannya pengennya S2-nya itu kayak di fully funded by company. Jadi pengennya tuh aku masuk ke perusahaan yang mana perusahaan ini tuh mau mengcover biaya studi S2 aku. Kalau dari aku sih kayak gitu. Dan buat kalian yang mau ngelanjut S2, itu sebenarnya bagus banget kalau kalian udah mikir untuk lanjut S2. Berarti kan kalian ngerasa penting nih untuk ngelanjutin pembelajaran atau kalian mungkin ngerasa pengen lebih dalam lagi mempelajari entah itu biologi ataupun S2 yang nanti mau kalian ambil gitu. Jadi menurut aku penting 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 S2 buat kalian yang penting udah tahu tujuannya tuh mau kemana. Kalau misalnya kalian emang nanti siapa tahu ada yang kepikiran, kayaknya nanti gue tua dikit mau coba jadi dosen deh. Nah itu penting banget karena kan sekarang yang kita tahu dosen itu bahkan minimal tuh harus S3. Gitu. Jadi buat kalian yang emang nanti kerjaannya mengarah ke lebih ke akademis, silahkan ambil S2 pun kalau emang enggak pengen ngarah ke akademis, cuma pengen ngerasa ilmu gue kurang di S1 dan gue pengen lanjut di S2, ya itu silahkan banget. Jadi menurut aku penting banget juga S2 itu sama pentingnya sama kalian, sama pentingnya kayak kalian lanjut kerja, itu sama penting kok. Jadi go for it aja yang menurut kalian pengen kalian ambil nanti. Nah, tadi kan tadi bilang penting banget nih. Tapi aku pernah denger nih Teh, katanya ada mitos-mitos tentang katanya kalau misalkan lulusan S2 ini lebih susah diterima di kerjanya. Katanya sih begitu ya dari orang-orang yang banyak yang aku tanya-tanya gitu. Kayak gitu sih katanya mitos-mitosnya. Seperti itu sih. Apakah itu benar Teh? Atau itu hanya mitos belaka? Paling kalau dari aku ya, kalau selama kemarin-kemarin aku ngelihat banyak lowongan pekerjaan, emang dan aku beberapa dengar juga dari teman-teman aku banyak sih perusahaan tuh emang mintanya tuh benar-benar fresh graduate bahkan yang belum punya pengalaman sama sekali. Tapi yang nggak semua ya, nggak semua benar-benar maunya serta-merta kalian tuh masih blank page terus diterima di perusahaan yang enggak juga. Tapi menurut aku enggak sih, karena di beberapa pekerjaan yang aku lihat lowongannya ada requirements untuk yang lulus S1 maupun lulus S2. Jadi kalau menurut aku sih sama besarnya aja untuk kesempatan kalian kalau misalnya nanti lanjut S2 lagi atau mungkin bahkan bakal jadi nilai plus sendiri dari perusahaan melihat value kalian yang udah S2. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi Jadi nggak sebenarnya tahu tuh.
Kalau menurut aku kayaknya enggak deh, malah jadi nilai Oh, plus buat kalian kalau bisa S2. Hmm. nah, berarti untuk teman-teman yang eh, bingung gitu, kan tadi aku membawakan mitos juga dikatanya susah dan kalian yang bingung juga apakah pengen kerja atau pengen S2 itu udah dari Teh Reni sendiri yang udah lulus nih yang ngasih fakta-faktanya gitu di dunia kerja. Nah, dari Teh Reni sendiri nih aku pengen nanya apakah kita mending kerjanya mengikuti passion kita atau enggak hobi kita atau enggak bakat kita yang misalkan aku ini suka di bidang entertainment nih misalkan ya. Jadi aku kayak pengen di bidang itu juga aku pengen jadi sebuah aktor di sebuah film gitu. Atau enggak karena aku ini dari Fakultas Teknik Geologi atau aku harus ikut pekerjaan yang dari geologi juga nih. Nah, kalau dari Teteh sendiri, mending gimana? Mending kerja sesuai passion, bakat, atau hobi kita, atau sesuai dengan jalur yang kita pilih ini. Contohnya kan aku sama Teteh juga kan dari Fakultas Teknik Geologi kan. Itu apakah harus sama gitu, atau gimana? Gimana Teh? Tanggapannya. Jadi sebenarnya kalau untuk pertanyaan itu balik lagi ke kalian kayak gimana? Karena di angkatan aku pun sendiri beberapa teman-teman aku ada yang benar-benar kayak mereka nggak mau ngambil untuk ngambil kerjaan di bidang geologi lagi itu sama sekali nggak mau. Ada yang kayak gitu. Ada yang berusaha untuk mencoba tetap idealis sejalan sama jurusan kita geologi tapi nggak dapat dapat malah dapatnya di bidang lain ada yang kayak gitu ada juga yang emang jalannya sejalan nih sama geologi ada juga yang kayak gitu jadi menurut aku tuh balik ke pertama passion kalian kayak apa emang kalau misalnya dari diri kalian kayak duh kayaknya gue nggak cocok deh untuk kerjaan di bidang geologi ya yang nggak apa-apa nggak harus ngerasa kayak tapi gue sayang sama 4 tahun gue di susah-susah kuliah tapi kok gue malah kerja di luar geologi ya kalau misalnya rezeki kalian di situ gimana gitu kan masa masa kita maksain gitu kan jadi kalau menurut aku misal kamu tadi bilang mau di dunia entertainment gitu mau coba jadi aktor ya silahkan gitu nggak ada buku peraturan gitu ya. Iya, buku peraturan di dunia ini yang bilang kayak kalau kamu anak biologi nggak boleh tuh kerja di bidang ini misalnya. Nggak kayak gitu juga. Karena balik lagi ke keinginan kalian, kemauan kalian sama rezeki sih. Rezeki kan udah ya kita tahu ya udah diatur ya. Jadi nggak mungkin ketukar dan kalau emang rezeki kalian di bidang geologi ya alhamdulillah. Kalau misalnya emang pun bukan di bidang geologi ya juga alhamdulillah. Itu gimana kalian karena nanti pun saat kalian terjun ke dunia kerja itu pasti tiap hari itu pasti akan ada yang kalian pelajarin lagi, pelajarin lagi, pelajarin lagi. Jadi gak harus takut juga kalau misalnya kalian nanti bakal masuk ke dunia kerja yang di luar geologi dan takut kayak gue kalah saing, kayaknya gue ketinggalan enggak. Karena menurut aku benar karena nanti saat kalian join join masuk ke kerjaan gitu, kalian juga ntar bakal belajar lagi kok. Itu sih paling. Berarti tadi tuh bebas ya maksudnya gimana dari hati kita gitu ya teh. Wah. Hmm. Nah kadang tapi ada ininya nggak sih teh kadang kayak apa ya kendalanya gitu loh kayak sebenarnya aku pengen apa ya misalkan contohnya nih teh kan tadi aku bilang aku pengen jadi aktor nih ya, misalkan jatuhnya aku ya malah kerjanya di perusahaan yang berhubungan dengan geologi gitu contohnya di perusahaan tambang eksplorasi tambang gitu misalkan nah kayak aku tuh nah itu tuh gimana sih kayak misalkan aku tuh aduh tapi aku di sini gak cocok gak nyaman tapi dalam satu sisi di pekerjaan aku ini ya bisa dibilang aku salary-nya gede gitu dan Oke. untuk memulai sebuah pekerjaan yang baru lagi kan itu agak susah lagi kan nah kalau dari Tete itu gimana sih kayak apakah harus mengikuti hati apakah gimana aduh. Oke, jadi sebenarnya ya kerja ngikutin passion itu juga menurut aku sulit karena
Apalagi kalau misalnya passion kalian itu nggak sejalan sama yang kalian eh, pelajarin sekarang gitu. Tapi itu nggak menutup kemungkinan karena ya aku lihat juga teman-teman aku juga dari angkatan 17, aku lihat banyak kok yang mereka udah nyaman dan bisa bekerja di bidang yang bukan geologi. Jadi kalau menurut aku kalau ada kendala atau enggak, mungkin lihat dari limit kalian sendiri. Kalau misalnya nih kalian mau di luar geologi, ya berarti kan tandanya kalian emang harus belajar lebih daripada orang-orang yang udah sejalan sama kerjaan kerjaan itu gitu. Nah dari kalian, kalian mau nggak untuk belajar lagi gitu. Terus untuk tadi yang kayak ternyata kamu keterima nih di kerjaan bidang geologi, tapi kamu ngerasa nggak cocok, walaupun salary-nya gede dan lain-lain. Nah kalau itu balik lagi nih ke kaliannya. Kalau misalnya kalian kerja emang untuk gaji, dan itu sama sekali bukan hal yang apa ya, yang memalukan untuk diakui gitu. Kerja untuk kerja, kita kerja juga buat duit gitu kan. Jujur aja gitu kan. Benar. Jadi kalau misalnya kalian bilang tapi sayang lepas ini karena salary-nya gede, nah itu balik ke mental kalian sih. Kalau emang ngerasa kayak tapi ini tuh udah pas banget buat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan gua, ya coba kalian push limit kalian, coba kalian kayak beradaptasi gitu kan. Kita manusia punya punya kemampuan untuk beradaptasi kan. Jadi coba dulu aja kan beradaptasi di kerjaan itu. Siapa tahu, nggak ada yang tahu, ternyata setelah beberapa lama kalian malah nemu kenyamanan di kerjaan itu gitu. Siapa tahu kan kayak, oh ternyata nggak seburuk itu, oh ternyata gue juga bisa loh ngikutin flow kerjaan di sini yang padahal di awal gue ngerasa nggak akan cocok gitu. Itu sih paling kayak coba ngeinin diri sendiri aja gitu, mengeposisiin diri senyaman mungkin. Kalau misalnya emang kalian ada di posisi yang ternyata di awal tuh nggak diharapkan, ya coba beradaptasi lah. Jangan, karena sulit juga ya buat, apalagi buat fresh graduate yang tidak punya banyak pengalaman, kita sebenarnya nggak bisa milih-milih banget gitu kan. Kalau misalnya ada yang terima aja tuh udah alhamdulillah bersyukur gitu. Jadi menurut aku buat kita yang baru mau kerja sebagai fresh graduate, ya idealis boleh, tapi jangan yang garis keras banget gitu lah. Kalau misalnya udah ada yang bisa nerima kalian atau misalnya apa, coba adaptasi dulu aja. Kalau dari aku sih gitu sih ya. Belajar beradaptasi ya teh. Hmm. Benar. Nah, dari teteh sendiri nih, kan teteh udah kerja juga. Nah, kebetulan ada nggak sih teh kayak kiat-kiatnya gitu, kayak misalkan kan dari aku sendiri kebetulan aku masih lama lah, lulus juga 2 tahun lagi lah insya Allah. Itu kayak sebelum sebelum kita lulus ini tuh ada nggak sih kayak apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi dunia pekerjaan, di mana dunia pekerjaan sendiri ini kan bisa dibilang eh, sulit lah untuk mencari si lapangan ini, apalagi banyak program-program dari pemerintah yang eh, dulu saya pernah baca sih kayak dulu pernah di daerah ASEAN sendiri yang katanya pengen free worker gitu, yang pokoknya dari orang Singapura bisa bekerja di Indonesia, yang orang Indonesia bisa kerja di Vietnam, yang Vietnam bisa, pokoknya ya bebas lah dia mau kerja di mana aja. Nah itu gimana sih teh, apa aja yang harus kita siapin, apalagi dengan kondisi yang tadi udah aku sebutin tadi gitu. Daripada ngomong tips and trick ya berasa kayak apa banget, mungkin sedikit apa ya, hal-hal yang aku notice selama ini mungkin bakal kalian butuhin kalau buat nanti kalian mau langsung terjun ke dunia kerja setelah jadi lulusan baru atau setelah jadi fresh graduate gitu. Yang pertama adalah jaga IPK kalian, karena di beberapa requirements itu emang mau nggak mau tuh ada minimal IPK-nya, walaupun ya kita nggak bisa di-define dari angka IPK gitu ya, tapi ya kenyataannya seperti itu. Pekerjaan tuh banyak yang minta minimum IPK kalian tuh sekian 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 gitu. Jadi menurut aku jaga IPK kalian itu penting. Terus eh ini coba aktif aja di lembaga dan organisasi yang bisa kalian ikutin di perkuliahan, karena banyak program kayak
fresh graduate development program atau pokoknya buat kita fresh graduate nih sebenarnya ada loh satu jalan yang bisa kita ambil untuk masuk ke dunia pekerjaan khususnya di bidang teknik itu biasa disebutnya FGDP atau NDP. Jadi dia tuh kayak program buat kita para fresh graduate yang belum punya pengalaman tuh bisa masuk ke suatu perusahaan di mana kita tuh di training dulu sama mereka dan biasanya ada ikatan dinas setelahnya. Nah, kalau misalnya aku lihat gitu sih di requirements-nya itu malah mereka tuh lebih ngelirik yang aktif yang aktif punya organisasi atau lembaga selama mereka berkuliah. Jadi buat kalau misalnya kalian mungkin suka dengar ngapain sih ikut lembaga atau organisasi nyibuk-nyibukin diri yang udah mungkin sibuk dengan akademik, menurut aku gak ada salahnya selama itu emang gak ngeganggu akademik kalian. Kayak sekarang di kalian masuk SIG atau mungkin kalian kepikiran mau kayaknya nanti mau coba Prabu deh atau mau coba Yang lembaga-lembaga lain yang di universitas. fakultas. Betul, kayak Jangan menjadi kupu-kupu ya Teh, tapi kura-kura ya. iya kalau Kuliah rapat. silahkan kalau misalnya itu nggak ngeganggu akademis kalian intinya itu ya karena kalau yang udah aku lewatin gitu ya aku di interview sama HR itu tuh ditanyain tuh tentang kesibukan kita kayak kamu tuh selama kuliah ikut organisasi apa terus kita disuruh ngejelasin kita ngapain aja selama kuliah di organisasi itu di lembaga itu jadi menurut aku ya sama pentingnya untuk kalian uh, bergabung di organisasi atau lembaga yang ada di kampus. Tapi ya itu catatan dari aku jangan sampai ngeganggu akademik kalian atau jangan sampai kayak kalian kayak malah kuliah tuh buat organisasi atau lembaga tapi kalian nggak kuliah. Itu jangan kayak gitu juga maksudnya. Terus ikut magang kalau misalnya bisa kayak program kampus merdeka tuh udah bagus banget menurut aku rada berharap sih itu ada di kurikulum tahun aku karena kalau aku lihat juga tuh kayaknya angkatan 2019, 2018 tuh magangnya di tempat-tempat yang bagus gitu di perusahaan-perusahaan besar yang itu tuh bakal it will look good on your Oh, guys izin CV gitu. potong teh. Hmm? Kalau di eh, kurikulum tadi kan berarti 2017 kan. Apakah itu nggak ada gitu program magang dan semacamnya? Atau kalau misalnya kita mau magang harus gimana? Nah, kalau dari kurikulum aku kebetulan juga aku tuh magang ada pengalaman magang di Esri selama 1 bulan. Sebenarnya kalau misalkan mau magang itu nggak apa-apa di fakultas kita tuh dan di kurikulum aku, tapi nggak di highlight seperti angkatan kalian kayaknya yang punya program kampus merdeka. Prioritas berarti ya Teh. Betul, dan kayak magang tuh bukan suatu hal yang bisa dibilang harus banget kalian ambil di angkatan aku kalau yang aku rasain gitu. Jadi kalau di angkatan kalian nih kurikulumnya udah ada kampus merdeka, terus bisa berkesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan besar atau bahkan di BUMN, itu aku sangat highly encourage kalian buat ikut karena itu bakal bagus di CV kalian dan itu nambah value kalian nanti sebagai fresh graduate walaupun kalian lulusan baru, kalian tuh punya pengalaman loh di lingkungan pekerjaan walaupun itu sebatas magang doang. Kalau mau tahu kayak gitu. Terus ini sih paling cobalah ikut workshop gitu untuk ningkatin skill-skill kalian kayak misal nih kayak kalau nggak salah tuh sekarang HMG tuh punya UKM baru ya apa Geomod ya kalau nggak salah. Ya, Mode. Nah berhubung itu bagus banget tuh kalau menurut aku UKM itu untuk diikutin acara bukan acaranya ya kayak workshopnya kan itu pelatihan software ya kalau nggak salah buat kalian yang nanti emang udah kepikiran kayaknya aku nanti abis lulus mau di bidang geologi deh gitu coba aja kalian pelajarin apa ikut tuh si software apa workshop software itu karena emang nanti saat kalian kerja kalian bakal diajarin lagi atau mungkin kalian akan di-training lagi tapi nggak ada salahnya kalau misalnya nanti di CV tuh kalian nulisin gitu skill kalian tuh bisa software ini atau bisa software ini karena itu bisa nambah value kalian juga nanti saat dilihat sama orang-orang rekrutmen paling gitu sih kayak intinya cobalah perbanyak skill atau memperbagus value kalian saat nanti kalian sebagai fresh graduate yang notabene itu kalian gak punya pengalaman, tapi kalian tuh punya value tersendiri selain pengalaman pekerjaan.
Paling itu sih kalau dari aku. Oke, berarti dari Teh Reni sendiri, yang pertama kita pokoknya akademik harus jalan, terus harus aktif juga, jangan tadi kupu-kupu, harus kura-kura, tapi jangan juga kunang-kunang Teh. Apa tuh? Kuliah nangis. Nangkring. Oh, nangis kirain. Iya, kan capek tuh, bingung, aduh kuliah nangis. Ya jangan itu jangan. Kuliah nangkring boleh tuh, boleh masuk. Boleh. Berarti terus habis itu harus di dunia apa ya, bukan di magang. Tadi magang perlu banget, sama yang terakhir itu ningkatin skill kita, baik berhubungan dengan geologi ataupun tidak kan, gitu Teh. Bisa kan mungkin ada skill seperti administrasi atau enggak manajemen atau enggak public speaking. Ya, Ya, atau yang lagi booming banget nih kayak machine learning gitu, kalian belajar bahasa Python gitu. Itu bagus juga tuh kalau misalnya kalian mau pelajarin. Oke. Nah, tadi kan mungkin udah di ini nih keperluan, misalnya kalau kerja nih harus apa aja yang perlu disiapin. Nah, mungkin selama teteh apa ya? Selama teteh kerja nih, apa sih ada kayak soft skill dan hard skill yang teteh dapat, atau enggak apa aja sih yang dibutuhkan nih buat kerja sebagai geologis? Oke. Gimana tadi pertanyaannya, soft skill, hard skill yang aku dapat di kerja atau gimana tuh? Ya, soft skill dan hard skill yang teteh dapat selama kerja, dan mungkin kalau misalkan itu perlu banget nih untuk sebagai geologis, itu tuh apa gitu? Maksudnya kan ya yang perlu banget nih kita punya gitu sebelum menjadi geologis. Oke. Karena aku kerjanya di lingkungan kantor ya, paling soft skill yang harus kalian punya pertama adalah kalian tuh harus orangnya mudah berkomunikasi. Sebenarnya tuh di semua lapangan ya, masa kalian kerja nggak ngobrol sama orang kan nggak mungkin. Gimana cara kalian bisa kerja bareng sama orang kalau nggak ngomong gitu kan. Tapi soft skill yang aku rasa dapetin selama kerja itu adalah teamwork sih, karena aku sebenarnya ini kerja tuh bisa dibilang kayak ada timnya. Dalam satu divisi aku tuh ada beberapa orang yang aku sering bersinggungan kerja bareng, dan kebetulan sih kita tuh bisa dibilang seumuran karena mereka cuma 1 tahun lebih tua dari aku. Jadi lumayan bikin less intimidating lah di kerjaan karena ngerasa seumuran gitu. Terus apa ya, soft skill yang aku dapetin juga itu adalah cara ini komunikasi ke orang yang lebih tua atau yang lebih punya pengalaman tuh kayak beda gitu. Kalian tuh harus ada tata krama etikanya tuh ya kayak kalian ngomong sama dosen aja, cuma ini jadi ngomongnya tiap hari sama orang yang seperti itu gitu. Terus kalau untuk hard skill, karena aku tuh ini posisinya GIS sama project administrator, yang aku pelajarin itu aku tuh buat peta kan kerjaannya. Jadi ada beberapa yang emang aku harus pelajarin lagi sendiri, walaupun nih kita, apalagi kalian nanti mungkin akan sering memakai software ArcGIS saat kalian bikin peta, mungkin nanti PGL atau kalian udah PGP belum sih? Kalau dari angkatan 20 sendiri itu nanti habis. Masih nanti. Ya. Oke. Nah, itu tuh pasti pasti dipakai. Nah, itu pasti dipakai, kalian bikin peta dasar, peta segala-galanya itu kalau angkatan aku sih ya pakainya ArcGIS. Nah, itu kerjaan aku juga berpusat di bahkan ya emang kerjaan aku bikin peta gitu kalau di kantor. Dan selain itu aku juga ngurusin administrasi. Nah, ini nih yang hal baru yang aku pelajarin, benar-benar baru aku pelajarin saat aku kerja, dan aku bersyukur punya rekan kerja yang baik yang mau ngajarin aku yang kadang masih suka salah-salah. Itu ngurusin administrasi, kayak gimana sih birokrasinya setelah bikin dokumen ini aku harus ngapain, terus si dokumen yang udah aku dapet nih harus aku apain gitu. Jadi
yang benar-benar aku rasa baru banget aku dapetin di dunia kerja itu paling tentang administrasi sih. Walaupun kayak aku 2 tahun nih jadi sekretaris, itu beda lah. Administrasi lembaga sama perusahaan tuh ya jauh beda gitu. Karena aku juga ngurusin administrasinya tuh kayak ya untuk perusahaan-perusahaan yang lain juga gitu. Itu sih paling. Bakal banyak kok hal-hal yang kalian pelajarin lagi, mungkin bahkan dari awal itu di dunia kerja tuh pasti bakal banyak yang kalian Suatu pelajarin ini terus. ya Teh ya, suatu Mm-mm. ilmu yang Jadi baru yang dapetin. betul, jadi proses belajar kalian tuh nggak berhenti saat kalian lulus. Bahkan saat kerja malah lebih banyak lagi yang kalian pelajarin menurut aku dan lebih lebih faktual lagi gitu yang kalian dapetin pelajaran dan ilmunya saat kalian kerja gitu. Nah, dari Teteh sendiri nih, aku mau nanya, kan kita udah kerja juga nih tadi di berhubungan juga di apa di dunia geologis, yaitu dunia tambang dan bikin GIS juga kan tadi dari Teh Reni sendiri. Nah, dari Teh Reni sendiri, Teh Reni ini daftar nih, apa ya, bukan daftar ya, masuk gitu ke lowongan Apply. kerja. Apply. Nah, bahasanya apply. Itu biasanya Teteh itu yang ini ya, yang sekarang sedang Teteh ini tuh lewat publikasi kah? Maksudnya kayak kan biasanya suka ada tuh di Facebook open lock, minta locker dong. Request locker ya seperti itu, atau enggak dari orang-orang terdekat kah, atau dari alumni gitu, gimana nih dari Teteh? Kalau yang aku sendiri, ini kebetulan aku dapat dari broadcastingan teman aku. Jadi saat itu teman aku, Opi, angkatan 2017 tuh nge-share lowongan kerjaan di grup angkatan. Terus aku langsung PC dia kayak, ini aku kalau misalnya mau nge-apply ke sini, ngirim kemana gitu. Ya udah aku apply, dan saat alhamdulillah keterima, ternyata kerjaan ini tuh aku ngegantiin senior kita, Bang Maulana Ufi, angkatan 2016. Jadi bisa dibilang ini dapat dari temen dan dapat dari senior nih kerjaan aku yang sekarang gitu. Tapi sebelum-sebelumnya pun selain ini aku sering apply juga karena sering mantengin sosial medianya di Disna Kerja, sering buka LinkedIn, buka job street tiap hari kayak ya udah cari aja siapa tahu ada lowongan kerjaan yang baru gitu. Sama ini sih karena aku ngerasa nih belakangan ini lagi banyak banget di grup angkatan aku tuh kayak butuh butuh orang untuk ikut project gitu. Jadi emang apa ya, membangun network sama angkatan kalian maupun angkatan atas itu juga penting untuk hal-hal kayak gini gitu. Karena kadang tuh senior tuh bakal langsung nge-PC kalian kalau udah kenal gitu ya. Kayak misalnya bakal langsung di PC, butuh kerjaan nggak, atau ada teman kamu nggak yang bisa untuk kayak gini. Jadi tapi kalau untuk aku yang sekarang ini, kerjaan ini dapat dari temen dan senior sih jatuhnya. Ada suka dukanya nggak kita sama kerja ini tuh? Suka dukanya pasti ada ya. Kalau misalnya semua hal menurut aku pasti ada suka dukanya. Sukanya alhamdulillah dapat duit, ya pasti ya digaji. Terus alhamdulillah juga sebenarnya aku bisa dibilang ya nggak terlalu lama nunggu lah kalau menurut aku ya. Aku lulus di Agustus, wisuda di November, dan aku mulai kerja itu di Januari, di akhir Januari. Sukanya awalnya tuh idealis aku tuh aku nggak mau kerja di kantoran. Ya biasalah pengennya kayak sosokan geologis gitu, pengennya kerja di lapangan gitu. Betul, ternyata rezekinya disuruh dikerja di kantoran dulu gitu. Ya alhamdulillah, dan sukanya juga adalah kantor aku terjangkau sama transportasi umum, jadi aku nggak harus susah-susah mikirin ongkos pulang pergi yang mahal. Terus dukanya paling adaptasi di awal-awal sih. Kayak kalau sebenarnya kerja di kantor tuh lebih enak sih karena office hour-nya itu jelas ya. Kalau kalian kerja di lapangan tuh ya mau malam mau tanggal merah tuh ya kalian kalau ada kerjanya masih harus dikerjain gitu. Nah, paling adaptasi harus berangkat dari rumah sebelum jam 7 dan pulang nyampe rumah tuh kadang maghrib, terus repeat
terus 5 hari selama seminggu ya monoton mungkin ngerasanya, dukanya mungkin di adaptasi awal, dan aku ngerasa bukan aku doang yang ngerasain ini, semua teman-teman aku rasa yang baru mulai kerja pasti ngerasain lah adaptasi pertama kita dengan aktivitas baru, daily activity baru. Terus dukanya lagi apa ya? Enggak sih, aku ngerasa aku lagi enjoy aja sama kerjaan aku yang sekarang. Jadi paling dukanya ya kalau capek-capek, kalau udah mulai burn out sama kerjaan. Itu doang sih. Itu ya berarti teteh lebih banyak sukanya lah ya daripada Ya, dukanya. bisa dibilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya semoga aja selalu banyak lah sukanya daripada dukanya. Amin, amin Iya. banget. Nah, last question nih teh kepada teman-teman Hard Rock Enthusiasm juga, mungkin ada pesan nggak dari Teh Reni untuk Hard Rock Enthusiasm, untuk adik-adik atau teman-teman yang lagi nonton ngontak hari ini, itu ada sih nggak apa ya pesan dari Teteh, perencanaan apa ya, kayak selama kuliah ini apakah harus ada perencanaannya dan mengatasi problematika kita sebagai mahasiswa, dan bagaimana cara kita mulai merintis karir kita gitu, pesan-pesannya gitu dari Teteh. Aduh, berat ya, tapi mungkin kalau dari aku selalu fokus sama apa yang udah kalian ambil. Misal kayak kalian nih sekarang mungkin udah masuk jadi mahasiswa Fakultas Teknik Geologi, fokus belajar, maksimalin semua pembelajaran yang kalian terima dari dosen. Terus kalau misalnya nih kayak kalian para member SVG, maksimalin kalian di SVG. Mungkin kalian ngerasa kayak lama-lama capek, lama-lama bosen sama kegiatan lembaga atau perkuliahan yang gini-gini aja, tapi itu harus kalian maksimalin karena itu merupakan contoh tanggung jawab kalian atas apa yang udah kalian ambil, yaitu masuk lembaga, yaitu masuk ke Fakultas Teknik Geologi. Dan menurut aku gak usah terlalu dipikirin banget, sumpah. Kayak misalnya nih kayak kalian masih di tahun kedua, tahun ketiga, kayak aduh gimana ya nanti tuh gue lulus tuh bakal gimana ya, jangan terlalu dipikirin banget sih ya. Menurut aku silahkan kalau kalian tuh bagus bagus banget kalau kalian udah visioner kayak gue kayaknya kerja ntar bakal gini 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 gitu. Tapi jangan sampai itu terlalu diambil pusing sampai kalian tuh tenggelam sendiri sama pemikirannya. Itu jangan, karena pasti itu nanti setelah kalian lulus ada aja gitu jalannya, kayak entah dari teman sendiri, entah tiba-tiba oh ada kesempatan kayak gini 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 gitu. Itu pasti ada aja gitu. Terus pokoknya selama masih kalian kuliah ketemu teman-teman, menurut aku fokus aja dulu sama akademik kalian, sama aktivitas kalian di lembaga. Ya paling kalau dari aku make the most out of it aja sih. Apa yang udah kalian ambil, maksimalin, fokus di situ, dan cobalah untuk ngambil semua hal-hal positif yang bisa kalian ambil selama kalian di perkuliahan ini gitu. Emang kayak nih misalnya nih kalian di SIG, kita tuh punya faculty advisor yang keren banget, Profesor Mega gitu, yang sekarang jadi dekan. Deketin gitu, kayak maksudnya cobalah kalian lebih kenal sama faculty advisor kita, atau lebih kenal sama dosen-dosen kita, karena rezeki tuh gak ada yang tahu. Nanti kayak tiba-tiba kalian tuh di chat sama dosen, misalnya dosen tuh keingetan sama kalian, misalnya kayak sama Rizky gitu, kayak si Rizky kemarin tuh udah sidang, terus dosen tuh punya project kan gitu, terus dia inget nih sama kamu kemarin pas lagi skripsian atau pas lagi selama kuliah tuh kamu menonjol gitu di sama dosen ini gitu. Terus kalian bisa jadi tuh nanti setelah kamu lulus kayak Rizky, kamu mau nggak untuk ikut project saya, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Tawarin gitu ya. Nah itu karena aku juga kayak ngedenger-dengar ya teman-teman tuh banyak yang bahkan dapat dari kerjaan tuh dari proyekan dosen. Jadi kayak maksimalin lah kalian networking sama dosen, kalian networking sama angkatan kalian sendiri, sama senior, sama alumni lebih baik lagi juga. Pokoknya gitu sih, maksimalin aja apa yang udah kalian jalanin dan apa yang udah kalian ambil selama ini, dan please enjoy waktu kalian sama teman-teman kalian di perkuliahan, karena sumpah kalian bakal kangen banget deh. Baru 1-2 bulan lulus aja tuh ngerasa kangennya tuh udah kangen banget deh gitu. Jadi kayak nikmatin aja dulu kalau kalian masih kuliah. Terus gimana?
Oke, terima kasih nih kepada Tereni atas sharing-sharing pengalamannya dan wejangan-wejangan juga kalian ya tadi. Bisa dibilang. Iya. Terima kasih banyak. Mungkin dari yang kita dapetin tadi pesan-pesannya dari Tereni, ya pokoknya kita harus tetap enjoy lah sama yang sedang kita jalani ini, mau itu perkuliahan, organisasi, atau nggak ada yang mungkin lagi merintis usaha juga. Dari kan bisa ada tuh mahasiswa-mahasiswa yang bikin usaha-usaha kayak misalkan dia bikin usaha baju, segala macam, usaha makanan. Pokoknya tetap enjoy dan pokoknya kalian jangan terlalu mikirin ke depannya seperti apa karena ya segala jalan itu sudah ditentukan juga ya sama yang di atas. Jadi pokoknya kalian tetap enjoy aja dan tetap berusaha semaksimal mungkin dan ya pokoknya usaha itu pasti nggak bakal mengkhianati hasilnya ya. Ya. Itu mungkin udah lama banget nih kayaknya kita ngobrol-ngobrol kayak udah nggak berapa menit nih kita. Saya udah hampir mau sejaman kayaknya. Terima kasih banyak Tereni. Makasih udah meluangkan waktunya juga. Pokoknya sukses selalu dan tetap sehat, jaga kesehatan juga Tereni. Mungkin buat teman-teman nih yang hard rock enthusiasm, terima kasih udah nonton juga ngontak hari ini. Ketemu lagi di ngontak episode selanjutnya. Dari saya Rizky, terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.